Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Amin. Tahun depan ini penuh dengan pengharapan. Tapi yang pasti satu hal ini tidak boleh dinegosiasi, tidak tawar-menawar lagi. Hati kami melekat kepadamu. Itulah keharusan bagi jiwa kami. Kami tidak berani jalan sendiri, peganglah tangan kami Roh Kudus. Sampaikan sabdamu Tuhan, beritakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Wow, hadirat Tuhan, saya bisa rasakan. Saya yakin tidak akan berkurang di sebelah situ karena Tuhan hadir di mana-mana. Siapkan hati kita memasuki tahun baru. Sekarang ini live-nya tanggal 29 ya. Nah, akan ada double berkat. Akan ada berkat ganda, maksudnya apa? Biasanya saat teduh itu hari Rabu dan Sabtu live-nya. Tapi khusus minggu ini, kita akan adakan hari Jumat, karena Jumat nanti ini tanggal 31. Mari kita tutup tahun bersama keluarga saat teduh. Ada 7 nubuatan yang saya dapat untuk kehidupan Anda, saya bagikan nanti. Jadi tanggal 31, tutup tahun bersama, kita tutup dalam doa, kita song-song tahun yang baru itu dengan iman, saya sampaikan nubuatan. Tapi hari ini, saya berikan dulu pengajaran ya. Kita nggak pernah jemu-jemu untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Karena tanpa pengajaran dari Roh Kudus, kita bisa apa? Saya takut berjalan. Berikan judul seperti ini, komitmen yang harus dibawa ke tahun depan. Itu yang saya mau ajarkan ya. Komitmen yang harus dibawa ke tahun depan. 1 Petrus pasal 4. Ayat 1-6 saya bacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Coba saya jelaskan satu persatu, komitmen apa saja yang harus kita bawa ke tahun baru nanti. Ayat 1, ayat pertama begini. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita semua tahu, Yesus sengsara di Kalvari. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Bukan berarti kita harus mati seperti Tuhan Yesus disalibkan. Ini maksudnya salib pribadi. Di belahan bumi tertentu, di tempat-tempat di mana kekristenan dianiaya secara fisik dan jasmani, beberapa orang harus mati sungguhan. Mereka harus menyerahkan nyawanya. Tapi kalau itu nggak terjadi sama kita juga nggak usah mencarinya. Tapi yang pasti, salib pribadi kita harus dipikul sendiri-sendiri. Kita semua masing-masing itu mengandung harga yang harus kita bayarkan supaya kita tetap setia. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita semua harus hidup bagi Kristus di sisa tahun ini menuju ke tahun depan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Mana mungkin kita bisa tanpa salah? Ini maksudnya bukan berarti kita nggak pernah melakukan kesalahan. Ini pasti bicara tentang komitmen yang tegas. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ini bukanlah penderitaan yang dicari-cari. Ini bukan salah makan atau lifestyle atau gaya hidup yang salah yang menyebabkan kita menderita. Bukan. Ini harga yang harus dibayar oleh orang benar. Orang lain benci, kita harus mengasihi. Rasanya susah tapi tetap harus mengampuni. Yang lainnya nyontek di sekolah, kita nggak boleh ikut-ikutan, sekalipun dikata-katai, bilang fanatik lah dan dimusuhi.
Ini adalah penderitaan badani bukan akibat kesalahan atau kecerobohan, tapi keharusan kalau kita mau hidup benar di hadapan Allah. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dalam perjuangan dan peperangan kita melawan dosa, kita belum mencucurkan darah. Jadi jangan pernah kita ngomel atau jangan sampai kita itu mengeluh. Harga yang dibayar itu biasa-biasa. Bahkan orang-orang yang harus mati sungguhan untuk Kristus karena nggak punya pilihan. Satu-satunya pilihan ya mati untuk Tuhan. Kalau enggak dia harus mengkhianati Tuhan Yesus. Dia nggak mau atau dia tidak bersedia. Itu pun penderitaan biasa karena Tuhan memberi kekuatan pada mereka. Tapi kita yang nggak mengalami aniaya secara fisik. Apalagi kita yang tidak harus mati martir seperti mereka. Seperti para rasul-rasul Tuhan Yesus. Seperti banyak orang yang hari ini menderita. Apalagi kita, harga yang kita bayar itu nggak seberapa. Ketaatan saja. Tapi semua dimulai dengan komitmen yang tegas. Ayat 1 itu bicara tentang komitmen. Komitmen pada Kristus poin pertama. Apa yang harus kita bawa ke tahun yang baru ini atau tahun depan? Kita bawa Christ-centered commitments. Kita harus membawa komitmen yang berpusatkan pada Kristus. Jangan sembarang komitmen ya. Kita buat komitmen yang salah juga bisa loh. Ya, yang namanya kecanduan dosa itu juga komitmen pada dosa. Kita nggak bisa putuskan. Kita nggak bisa berhenti. Pagi, siang, malam pikirannya kotor atau najis melulu. Itu juga komitmen. Komitmen memberi waktu. Itu kesetiaan, tapi setia pada setan. Yang saya maksudkan, komitmen yang harus kita bawa secara tegas ke tahun yang akan datang adalah komitmen pada Kristus. Komitmen yang berpusatkan pada Tuhan, especially terutama prayer, doa. Mari kita buat satu resolusi, tahun depan nggak boleh bolong-bolong saat teduh secara pribadi. Dan kalau bisa Rabu Sabtu juga mengikutinya, apalagi jika memungkinkan, ayo kita buat komitmen bersama untuk masuk hadirat Allah. Ya. Ini yang dimaksudkan di ayat 1, Kristus telah menderita, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, sebuah mindset, sebuah paradigma. Kalau ikut Tuhan itu harus bayar harga. Karena itu kalau buat komitmen yang tegas, yang afirmatif, jangan plan-plan. Olahraga saja loh, kalau kita nggak buat komitmen ya, hari tertentu, berapa jam. Misalkan kalau kita itu harus jogging, atau kita harus jalan, itu harus berapa blok atau berapa kilometer. Atau jika orang mau push up atau sit up atau bodybuilding, itu harus komitmen juga kan. Nggak bisa bolong-bolong minggu ini jalan, minggu depan males Nanti kayak begitu nggak jadi-jadi. Plan-plan tidak akan menjadikan. Pahami dulu. Bahkan mengolahraga kita, fisik jasmani aja, perlu komitmen yang tegas dan pasti. Perlu keteraturan, apalagi kehidupan. Buat resolusi, tahun depan, aku tidak mau malas lagi cari Tuhan. Tahun yang akan datang ini, saya akan selesaikan satu isi Alkitab. Kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pilih-pilih. Jangan anggap Alkitab itu, the Bible, seperti food court. Hari ini saya mau kepingin baca Yesus, besok Yesaya itu siapa? Daud, nanti Daud melulu. Nahum, Habakuk nggak pernah dibuka. Padahal setiap kitab di dalam Alkitab ini mengandung nutrisi ilahi yang tiada duanya, tidak tergantikan dengan kitab yang lainnya. Meskipun dalam Alkitab yang sama. Pasti ada sesuatu yang Tuhan bangun di hidupmu lewat kitab itu yang tidak ditemukan di halaman sebelum dan sesudahnya. Jangan sampai gigi kita itu semua ada, kecuali gerahamnya lubang. Atau depannya sini ompong. You have a set of teeth, bagus sekali putih, tapi ompong depan 2 percuma. Atau yang ada cuma 2 doang di depan, sisanya nggak ada. Baca selalu hanya perjanjian baru, perjanjian lama, nggak pernah dibuka. Nanti kan kayak kelinci, 2 gigi di depan saja yang kelihatan. Komitmen selesaikan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, suka nggak suka. Mau yang hasta-hasta, mau yang kitab bilangan, lanjutkan. Nanti kan pasti dibangun manusia rohnya. Olahraga aja perlu kesetiaan. Apalagi kalau kita mengolah roh kita. Apalagi kalau kita itu mau mengikut Yesus dengan kehidupan. Pastikan Anda konsisten dengan komitmen yang Anda buat.
Di akhir tahun ini, buat komitmen pada Kristus dan perkara-perkara Tuhan di hidupmu. Terutama doa dan saat teduh. Ini maksudnya ayat 1. Kalau kita mau menang lawan dosa, harus sengaja. Nggak ada orang berkata, kalau menang ya udah, kalau nggak menang ya nggak apa-apa. Pasti kalah. Orang yang kayak gitu pasti kalah. Mana ada orang profesional bertinju. Kita lihatlah, kalau hari ini aku beruntung, pasti KO dia, pasti di KO musuh. Dia latihan setengah mati. Latihan berhari-hari, berbulan-bulan untuk naik ke ring itu dan memenangkan sabuk juara. Nggak ada orang itu yang bisa berhenti berbuat dosa kalau dia tidak tegas dengan komitmennya. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Menang itu harus disengaja. Itu pun masih kadang-kadang kita terplecok kok. Masih kadang-kadang jatuh sedikit, tapi tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini, terobosan, dan buat komitmen pada Tuhan. Amin. Sekarang ayat 2 dan 3 kita lihat komitmen berikutnya yang harus kita bawa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Coba katakan bersama dengan saya, waktu yang sisa. Ya, waktu yang sisa ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berhenti sampai 3A. Kedua, komitmen yang harus kita bawa ke tahun depan adalah komitmen pada waktu. Tulis itu. Satu kebodohan gak boleh diulang. Yang kita lakukan tahun ini, kita semua pasti sempat melakukannya termasuk saya, yaitu buang waktu. Waktu itu berharga loh, waktu gak kembali. Waktu tidak ditebus di Kalvari, yang ditebus itu adalah roh manusia agar masuk ke sorga, agar hidupnya gak sia-sia di bumi. Tapi waktu tidak ditebus, jalan ya jalan, hangus ya hangus. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas di ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tadi kan saya minta Anda mengikuti saya, mengulangi kata waktu yang sisa. Sadarkah Anda? Semua waktu kita di depan ini, sampai kita meninggal dunia, adalah waktu yang sisa. Nggak ada orang yang kebanyakan waktu itu nggak ada, termasuk jikalau Anda masih muda. Anda hanya punya waktu sisa. Sebab hari ini, besok pagi Anda bangun, sudah hilang 1 hari. Kita nggak bisa punya lebih banyak waktu. Kita hanya bisa memiliki sedikit waktu, lebih sedikit waktu. We cannot have more, we can only have less. Jadi, mau berapapun usia Anda, waktu di depanmu itu adalah waktu sisa. What you gonna do? Apa yang Anda mau lakukan di tahun depan? Mau dibuang sia-sia? Mau buang waktu itu yang begitu berharga, yang tidak ditebus di Kalvari? Jalan ya jalan, hangus ya hangus, mati ya mati. Jangan sampai kita suatu hari masuk ke sorga dengan tangan hampa. Atau jangan sampai kita malahan gak masuk ke sorga karena kita sia-siakan tawaran Tuhan. Komitmen pada waktu. Nah, cara memandang begini. Sebelum kita komitmen untuk mempergunakan waktu kita dengan bijaksana, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat atau hari-hari yang gila. Orang berkata ini zaman edan. Cepat sekali kan? Pejamkan mata, kedip sebentar. Udah minggu, kedip lagi minggu lagi. Kedip lagi udah Christmas, udah Natal. Kedip lagi udah tahun baru. Tetap sih 1 hari 24 jam, setahun 365 hari. Tapi terasa cepat ya. Karena berarti kehidupan itu memang cepat berlalu. Benar kata firman, seperti bunga yang hari ini mekar, besok layu. Rumput yang hari ini hijau, besok dibuang. Berarti kalau kita lihat ke depan itu waktu sisa, jangan main-main. Tanya sama Tuhan sebelum buat rencana, Tuhan, aku minta agar waktu yang kupakai memang hanyalah sesuai dengan panggilan dan kehendak Allah. Kalau aku menggunakan waktu, tanya pada diri sendiri, apakah itu memang perlu? Apakah itu Yesus suruh? Kalau memang bukan sesuatu yang seserius itu, kadang-kadang waktu juga harus dipakai untuk rekreasi. Sesuatu yang sifatnya ringan dan tidak bukan berupa sesuatu pekerjaan misalkan. Atau itu pun bukan buang-buang waktu. Kalau Anda memang harus liburan, yang profesional sekalian. Kalau liburan taruh pikiran. Tapi kuduskanlah hari Sabat. Di waktu yang Anda sabatkan, jangan sampai Anda gunakan untuk berdosa. Karena waktu itu berharga, bisa liburan dengan keluarga. Waktu itu precious sekali, Anda bisa me time misalnya. Ya, Anda bisa jalan-jalan,
Itu waktu tetap berharga sekalipun tidak kita gunakan untuk hal-hal yang serius. Tapi untuk hal-hal yang ringan. Ingat ya, setiap waktu yang Anda rencanakan itu gunakan. Dan muliakan Tuhan dengannya. Sebab Alkitab mengatakan dengan jelas di ayat 3b, sebab telah cukup banyak waktu, saya baca ulang, ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita disuruh Tuhan melihat ke belakang. Di belakang sana itu, gak peduli Anda bertobatnya itu masih kecil, atau masa muda, atau setelah tua. Cukup is cukup, enough is enough. Waktu yang kita gunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan sampai kita itu ngalami yang namanya fear of commitment. Atau takut membuat komitmen. Kenapa? Aku takut menikah. Masa aku hanya mencintai satu wanita? Karena dulu masa lalunya dia playboy. Cukuplah ya jadi playboynya. Waktunya Anda menentukan pilihan dan setia sampai mati. Jangan punya mentalitas, waduh, sebelum menikah harus menggila. Jangan. Selalu katakan pada diri sendiri, semua dosa yang kulalui, semua kenikmatan yang salah itu, I think it's enough. Aku malu kok. Aku menyesali. Kalau Anda menyesal, Anda tidak akan sayangi. Kalau Anda sayangi, Anda tidak akan merasa berat meninggalkan. Sebenarnya orang yang fear of commitment, orang yang takut komitmen itu adalah orang yang tidak jera berbuat dosa. Atau tidak jera melalang buana. Tidak jenuh untuk gentayangan hatinya. Saya nggak mau sih, kalau kita hidup selama-lamanya di bumi mungkin masih bisa dimengerti. Tapi kalau kita hidup hanya sementara, ayo berlomba. Cukup dah. Katakan pada dirimu sendiri, cukup sudah. Cukup lah ya, cukup sudah. Apa yang di belakangku itu? Hal-hal yang mendukakan Allah, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala yang terlarang, rupa-rupa hawa nafsu, pornografi, LGBT. Sudahlah, enough. Gosip, kebencian, kepahitan. Komitmenku pokoknya ke depan itu adalah mengampuni. Aku udah cukup pahit dari dulu. Masa mau tunggu selesai kepahitan waktu umur 80? Kalau kita izinkan sampai mati juga akan pahit hidup ini. Ada satu titik kita berkata, aku mau manis. Udah gak mau pahit lagi. Terserah kalau saya masih umur 18. Kan malah beruntung ya kan? Masih sisa waktuku jikalau hidup sampai 80, 780 misalkan. Sisanya bukan kepahitan, tapi kemanisan dari Tuhan. Alias kebajikan dan kemurahan. Lebih cepat Anda mentas. Lebih banyak kemuliaan. Lebih lekas Anda cabut dari situ. Lebih banyak lagi yang Allah akan tunjukkan. Katakan pada dirimu sendiri, enough is enough. Bilang panggil nama sendiri seperti saya begini, Philip, cukup adalah cukup. Apa yang di belakang dulu yang pernah kulakukan, yang mendukakan hati Tuhan seenak gua. Kehendakku yang jadi bukan kehendak Yesus. Enough, cukup. Tahun depan ini tidak akan kubawa yang begituan. Komitmenku pada Tuhan, pertama-tama. Kedua, pada waktu. Tahun depan itu berharga. I commit my life to you. Amin. Lalu berikutnya di ayat yang ke-4. Sebab itu mereka heran, ini bicara tentang orang, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Siapa sih? Siapa sih mereka heran ini? Mereka ini siapa? Mereka heran kok kita nggak ikut cemplung diri bersama dengan mereka dalam kubangan ketidaksenonohan. Mereka ini siapa? Siapapun mereka ya, pokoknya mereka itu orang yang salah. Ada orang-orang yang salah. Ada orang-orang yang error di dalam kehidupanmu. Ya, jadi pasien nggak apa-apa. Jangan jadikan rekan. Jangan dijadikan teman sepadan. Apalagi dijadikan penasihat. Nasihat orang fasik namanya. Itu cari masalah di hadapan Tuhan. Ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Ini orang-orang pasti kena penghakiman Tuhan. Bukan berarti kita jijik menghindari mereka. Kita patut doakan. Jangkau boleh. Tapi jangan jangkau dengan Anda sendiri terpengaruh oleh mereka.
Kalau Anda tidak tahan, mendingan jauhi. Seperti Yusuf, bukan waktunya untuk menjangkau istri Potifar, waktunya lari. Anda harus mengerti kapan adalah waktunya untuk apa. Kalau Anda tidak tahan, Anda tidak kuat, nggak usah sok rohani, nggak apa-apa kok Tuhan itu mengerti, lebih baik lari. Lebih baik menghindari, menjauhi, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kecuali kalau Anda kuat, dan itu pun toh Anda tidak sendirian, semua itu usaha korporat. Jikalau Anda sudah bergabung atau sudah punya komunitas saudara seiman. Nggak ada orang itu yang bisa one man show, cara kauboyan, ya kan? Lalu main sikat saja. Saya aja kemana-mana diutus oleh gereja. Saya pergi kemana-mana, istri saya tahu. Keluarga saya beritahu. Saya mau lakukan apa. Orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup saya, yang saya belajar untuk percayakan hidup saya juga kepada mereka, untuk saling menjagakan besi menajamkan besi, kita saling menjaga. Kalau saya pergi kemana melakukan apa, semua transparan. Semua itu ada tujuan. Tuhan nggak suruh kita memenangkan seseorang lalu kita sendiri lenyap. Tapi kalau kita tahu bahwa kita tidak berada di posisi yang tepat untuk menjangkau siapa-siapa, lebih baik Anda jangan coba-coba. Sebab menghindari orang-orang demikian yang berpengaruh buruk dalam hidupmu, saya rasa itu lebih baik daripada Anda sendiri akhirnya dihakimi bersama dengan orang-orang itu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kenapa ya tiba-tiba di ayat 6 ini Injil diberitakan pada orang mati? Ini bukan berarti kita disuruh nginjilin orang-orang yang sudah masuk kuburan. Ini adalah the Old Testament saints, atau ini adalah orang-orang kudus di perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus Kristus ke bumi pertama kali, yaitu hari Natal, lalu Yesus mati dan bangkit bagi kita semua. Ini adalah orang-orang kudus di zaman perjanjian lama yang dikatakan mereka sekarang berada di pangkuan Abraham. Mereka ini orang-orang yang sudah menjaga nuraninya, namun keselamatan mereka belum komplit. Disebabkan Yesus belum datang kan Yesus perjanjian baru. Gimana dengan orang-orang yang dari zaman-zaman Musa? Bagaimana dengan Bapak Abraham dan kawan-kawan dan rekan-rekannya? Gimana dengan mereka yang di zaman Ayub? Dan orang-orang inilah yang dimaksudkan di ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ini bukan praktek yang kita boleh lakukan hari ini. Ini perkecualian khusus di waktu Yesus mati dan sebelum Yesus dibangkitkan. Supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini adalah orang-orang yang di perjanjian lama hidup menurut kehendak Tuhan. Dan dikatakan di ayat 6, Injil diberitakan kepada mereka oleh Yesus sendiri, bukan sebagai second chance atau kesempatan kedua. Jangan pernah kita punya pikiran, nggak apa-apa mati, nanti ada penyucian. Ada kesempatan kedua kok, Injil kan bisa diberitakan ke orang mati. Anda sudah, siapapun yang mati sekarang itu mati di perjanjian baru. Gak ada alasan. Gereja sudah memberitakan firman. Lihat ini, firman diberitakan. Tidak ada second chance, tidak ada kesempatan kedua. Ini bukan sebagai kesempatan kedua ayat 6 yang kita baca. Ini sebagai completion atau kelengkapan. Karena mereka mati dalam nurani, dalam takut akan Allah, namun belum dengar tentang Yesus. Karena Yesus belum datang. This is completion, not second chance. Ini melengkapi, bukan memberi kesempatan kedua. Bagi kita, tak ada kesempatan kedua. Bagi kita, hidup hanya sekali, lalu penghakiman. Apakah kita percaya pada Injil, atau kita adalah golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke, kenapa kok tiba-tiba dari ayat yang kita baca, ayat 4 tadi dan 5, bicara tentang mereka-mereka yang gak senonoh lah, mereka yang heran kita gak mencemplungkan diri, lalu mereka malahan memfitnah kita lah. Mereka ini akan memberi pertanggungjawaban sama Tuhan. Kita jangan deket-deket nanti juga ikut dihakimi. Sebab Tuhan akan menghakimi mereka, orang yang hidup dan mati. Lalu tiba-tiba shift, bergeser, berubah, bicara tentang the saints atau orang-orang kudus, orang-orang suci di perjanjian lama. You know what God is trying to say?
Tuhan mau bilang apa sama kita? Tentang komitmen, masih tentang komitmen yang harus kita bawa ke tahun depan. Nomor 3, tulis ini, komitmenlah pada orang benar. Jangan komitmen sama orang salah ya. Ada 2 tipe orang yang dibaca dari ayat 4 sampai ayat 6. Jangan pernah kita ikut orang padahal salah karena sungkan. Oh, jangan lakukan itu. That's wrong. Berarti Anda lebih lemah komitmennya pada kebenaran daripada sama manusia. Saya selalu ajarkan pada orang-orang yang saya pimpin, ikutlah aku selama aku mengikut Kristus. Kalau saya tidak ikut Kristus, jangan ikut saya. Jangan ikut saya. Karena komitmenmu adalah pada Tuhan, pada Kristus dulu. Komitmen pada orang benar. Kalau Anda diajak bicara sama satu orang, apalagi kalau gossiper. Kalau dia bilang, aku beritahu sesuatu ya, tapi kamu sumpah ya. Pertama kita tahu kan, sumpah tidak diperbolehkan. Apa hak kita untuk bersumpah? Kepala aja kita nggak punya kuasa kok untuk bisa mengubahnya jadi putih, beruban, atau menjadi hitam, kecuali pakai cat. Saya ngerti. Tapi secara alami kan kita nggak punya power. Kalau kita berkata, sumpah ya, jangan mau. Lalu dia berkata gini, nggak boleh bilang sama siapa-siapa ya. Kamu jangan bilang sama si itu ya, aku beritahu kamu. Kalau saya digituin, biasanya saya belajar bijaksana. Saya ngomong begini, pertama saya nggak akan sumpah. Kalau kamu mau cerita sama aku, berarti kamu percaya sama aku. Kalau kamu percaya sama saya, percayalah juga judgment, percayalah juga dengan keputusan hatiku. Anda harus cerita sama saya dulu. Kalau saya rasa ini perlu, nanti saya akan sarankan ini harus diapakan. Saya nggak mau diskakmat di depan. Kalau enggak, mendingan jangan cerita sama saya. Kalau Anda nggak bisa percaya sama saya sejauh itu, jangan percaya sama sekali. Berarti Anda melihat saya sebagai gossiper, mending saya nggak dapat informasi. Nanti saya tambah berdosa. Tapi kalau Anda mau ngomong sesuatu sama saya, you harus percaya bahwa saya cukup dewasa untuk mendengar itu. Lalu mulailah orang itu bicara. Ternyata yang dibilangin yang diucapkan semuanya adalah sampah. Saya biasanya akan cut di tengah dengan sopan. Tunggu. Sorry, saya rasa saya nggak perlu dengar ini. Saya nggak perlu dengar ini. Sorry, saya bukan orang yang tepat. Saya rasa Anda perlu ngomong dengan orangnya langsung. Jangan ngomong sama saya. Atau jikalau dia minta pertolongan, ini asli, dia bukan cari bolo atau cari teman, tapi dia cari solusi, maka saya pasti akan arahkan. Oke, begini. Saya sarankan Anda pergi ke orang tersebut, orang itu bisa membantumu. Atau kalau perlu, saya barengi kamu. Saya temenin Anda untuk pergi ke sana. Karena buktinya, fakta bahwa Anda sekarang bicara sama saya berarti Anda tidak berani datang sendiri. Saya bantu. Jangan komitmen terlalu cepat dan terbawa-bawa dalam dosa orang. Jangan komitmen. Nah, biasanya orang yang hatinya nggak sehat, imannya cari-cari, biasanya akan jadi mangsa yang gituan, yang beginian. Tapi saya tidak pernah mau komitmen pada orang yang salah. Saya harus tahu dulu ini orangnya benar atau salah. Lalu saya baru beritahu posisi hatiku. Komitmen itu harus pada orang yang benar. Aduh, Pastor Philip, saya itu kepingin lo melayani, tapi gimana nanti, apa kata teman-teman saya? Komitmenlah pada orang-orang dalam pelayanan, bukan orang-orang yang anti. Kalau teman-teman Anda semuanya begitu, ada waktunya. Ular pun bisa ganti kulit kok. Anda bisa ganti pertemanan. Nggak usah ditinggalkan sama mereka lalu habis itu sinis, nggak perlu. Kita doakan tapi pelan-pelan mulai mundur. Cari pertemanan yang sehat. Orang-orang yang bisa mendekatkan Anda pada Tuhan dan sebaliknya, Anda juga bisa mempertajam mereka. Saya mau melayani Tuhan, tapi nanti apa kata dunia? Ya, Anda komitmennya sama dunia atau sama Tuhan? Komitmen pada orang benar. 4 dan ayat 5, mereka heran Anda kok tidak turut cemplung sama mereka dalam ketidaksenonohan. Mereka memfitnahmu. Pokoknya, if you are not one of us, kalau kamu bukan salah satu dari kami akan fitnah kamu habis-habisan. Character killing. Ku bunuh karaktermu. Tetapi tiba-tiba berubah di ayat 6. Ada orang-orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Nah, masuklah dalam golongan yang demikian. Komitmenlah pada orang benar. Jangan pada orang yang salah. Amin. Jangan kena tekanan sebaya, atau rasa sungkan. Hal-hal seperti ini semua dapat masuk dalam satu kategori. Mau tahu apa itu? Fear of man atau takut akan manusia adalah jerat. Tapi takutlah akan Allah. Komitmen pada Tuhan. Ingat kata pemazmur, orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang benar yang ada di negeri ini adalah kesukaan hatiku. Bersekutu dengan mereka adalah kesukaan dan sukacita.
Mana ada sih orang sempurna? Nggak ada. Orang kudus, yang suci beneran, nggak ada. Semua kita masih belajar. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang fasik, mereka orang suci benar. Mereka orang-orang yang berusaha mengejar perkenanan Allah. Jadikan aku hamba yang berkenan dan setia. Cari orang-orang yang seperti itu. Dan jadilah orang-orang yang demikian bagi sesamamu. Komitmen yang kita bawa tahun depan. 1, komitmen pada Kristus. 2, komitmen pada waktu. 3, komitmen pada orang benar, bukan orang yang salah. Mari kita perdalam komitmen kita kepada Tuhan lewat lagu yang kita nyanyikan berikut ini. Haleluya. Saya akan berdoa dengan Anda dan menuntun Anda masuk ke tahun baru. Sekarang mari kita angkat tangan dan terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. And there I find you in the mystery.